Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah yang terhormat. Iya, baiklah, di sini Ibu sebagai tugas tugas saya ditugaskan untuk mewawancarai yang merupakan tugas coaching. Di mana coaching ini saya adalah sebagai coachingnya dan Ibu sebagai coachingnya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Yang saya harapkan selama kita melaksanakan coaching ini, tentu kita tetap merasa bahagia dan bahagia. Iya, oke Bu. Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Ya, kita menjadi kepala sekolah itu sekitar 5 tahun, 5 tahun di tempat lain dan 1 tahun di SDN Coaching 2. Dari perjalanan yang panjang ya, ada 6 tahun ya Bu ya. Tentu banyak hal yang Ibu rasakan. Bisa kira-kira Ibu menceritakannya perasaan yang seperti apa saja di SD yang seperti ini, seperti itu. Itu perasaan saya. Jadi kalau kita di sekolah lama itu yang pertama sangat jauh dari tempat tinggal kita. Kemudian setelah disusu masih banyaklah pembinaan yang harus kita pertanggungjawabkan di sana. Alhamdulillah yang 5 tahun kita menjalankan tugas di sana itu sudah banyak yang bisa kita perbuat. Yang pertama itu adalah masalah disiplin sekolah, kemudian pembaharuan di sekolah. Kemudian yang 1 tahun di sini itu pun sudah kita ansur-ansur untuk memperbaiki sekolah kita. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini pun Ibu Pina itu terpanggil dengan CGP. Mudah-mudahan nanti harapan-harapan kita kepada Ibu Pina ini bisa lebih mengimbangkan kemajuan sekolah kita dengan kebersamaan kita. Kemudian pun dengan teman-teman kita bisa termotivasi dengan perkembangan yang kita laksanakan. Iya, bagus sekali ya. Berarti selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentu banyak hal yang Ibu kerjakan, banyak hal yang Ibu laksanakan. Kemudian sejauh ini kira-kira hasil yang Ibu ambil dari pelaksanaan yang Ibu kerjakan seperti apa? Ya, yang pertama yang kita harapkan itu pertama kerjasama kita lah dengan guru kita itu selalu terjalin dengan baik. Yang ibaratnya guru-guru kita alhamdulillah bisa kita ayomi untuk lebih disiplin lagi. Kemudian peserta didik kita alhamdulillah pun mereka menjadi lebih baik. Iya, super sekali ya Bu ya. Di mana Ibu sudah menerapkan disiplin yang luar biasa ya, apalagi di sekolah yang jauh tempatnya. Namun pada kesempatan ini Bu, kira-kira dari perjalanan coaching kita ini tujuan apa yang Ibu harapkan? Yang pertama itu tujuan saya karena di sini Ibu Pina terpanggil dengan calon guru penggerak. Saya mengharapkan lebih banyak kepada Ibu Pina untuk memotivasi yang terutama kepada dewan-dewan guru kita agar mereka bisa berkembang sesuai dengan IT yang telah Ibu Pina terapkan di sekolah kita. Jadi dengan IT dengan perkembangan itu di metode pembelajaran yang Ibu Pina perbuat yang terutama di dalam lokal-lokalnya, ini akan bisa dikembangkan oleh guru-guru kita yang lain. Oke, berarti harapan sangat besar ya Bu ya. Namun dalam wawancara kita ini atau semacam coaching kita ini Bu ya, tentu ada hal-hal yang penting kita tanyakan di sini. Yang pertama adalah tentu selama Ibu menjabat yang 6 tahun katanya tadi ya, tentu ada Ibu mengalami berbagai masalah, kasus-kasus dilema ilegal atau bujukan moral. Kira-kira seperti apa yang pernah Ibu alami selama 6 tahun itu? Ya, yang selama 6 tahun itu sangat banyaklah masalah etika itu yang pertama didasari dengan pertimbangan peserta didik kita yang belum mampu mengkondisikan dirinya dengan pertimbangan zaman yang saat sekarang ini. Yang 1 tahun kita rasakan di sini itu yang dilema etika moral yang paling menonjol kita rasakan ini dalam lingkungan sekolah. Anak-anak kita susah berkata jujur, kemudian sering berkata-kata kotor, susah menertibkan siswa kita untuk membuang sampah pada tempatnya,
Kemudian ini didasari setelah kita pelajari dalam 1 tahun di sekolah kita ini, banyak peserta didik kita yang tidak berkata dan tidak menghormati dan tidak berkata santun kepada orang tua. Nah, jadi dari itu kita sudah mensurvei ke lingkungan masyarakat kita. Inilah penyebab pertamanya yang muncul dari siswa-siswa. Iya, oke Bu, jawaban yang sangat sekali ya. Ada tidak jujur, siswanya tidak tepat waktu, kemudian tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada guru. Banyak sekali dilema itu yang kita hadapi di SD kita. Kira-kira dari sekian dilema etika atau bukan moral yang kita temukan di sekolah kita angkat satu masalah saja, bagaimana Bu ini? Ya, jadi kalau saya lihat di sini supaya terjalinnya kerjasama sekolah kita dengan orang tua, itu saya lihat dilema etika ini munculnya awalnya itu adalah bahwasanya anak kita kurang hormat pada orang tua, sehingga kepada orang tua itu biasa mereka berkata kepada seperti teman sejawatnya saja. Jadi harapan-harapan kita dengan anak bisa hormat pada orang tua ini, kemudian bisalah anak merubah etikanya di sekolah, berkata jujur, disiplin, santun, kemudian menciptakan lingkungan yang bersih di sekolah. Iya, oke Bu. Karena kita mengangkat kasus atau dilema etika kurang hormatnya pada orang tua, kira-kira sejauh ini pengambilan keputusan-keputusan seperti apa yang pernah dilakukan di sekolah? Keputusan yang pertama yang sebagusnya kita laksanakan itu pertama sekali kita mengadakan rapat Dewan Guru. Maka di rapat Dewan Guru semua D5 etika yang kita rasakan ini kita rapatkan dulu beserta Dewan Guru kita. Kemudian untuk kedepannya bahwasanya kita sebagai pendidik yang pertama dulu menerapkan disiplin dan menerapkan semua dilema ini supaya jangan terjadi lagi kepada anak didik kita. Kemudian dilema ini masih terjadi juga lagi, maka kita laksanakanlah rapat Dewan Guru yang dihadiri oleh komite sekolah, kemudian dihadiri lagi oleh dengan wali murid kita. Nah, jadi seperti itu keputusan yang kita ambil. Iya, baik. Yang pertama sekali keputusannya adalah mengadakan rapat Dewan Guru, menerapkan disiplin, kemudian rapat lagi dengan melibatkan orang tua dan komite. Kira-kira selain pengambilan keputusan itu masih ada Karena kita masyarakat di sini, Pina pun sudah tahu itu bahwasanya kita adalah orang sini sendiri, orang asli sini sendiri. Kemudian ini pun kita sampaikan kepada masyarakat apa sebetulnya tujuan sekolah kita untuk mencapai yang lebih baik lagi. Jadi yang pertama ini dilema yang ini kita praktekkan bersama orang tua. Maka setiap anak berangkat ke sekolah dia harus cium dulu orang tuanya, harus dipeluknya dulu orang tuanya. Kemudian sampai di pagar sekolah kita diantar oleh orang tuanya, mereka pun bersalaman dengan tentang orang tua. Ya, dimana dalam mengatasi dilema etika ini Ibu sendiri sudah menerapkan ya, termasuk di lingkungan sekolah kita, dimulai dari orang tua ya, diajarkan dengan mencium, memeluk, menyalam dan sebagainya. Namun kira-kira selain langkah yang itu, ada lagi langkah yang lain? Jadi yang pertama sekali sebetulnya kita sebagai kepala sekolah, kemudian Dewan Guru mempraktekkan semua hal ini yang kita harapkan ini kepada anak-anak kita, walaupun 1 minggu, 1 bulan, bahkan sudah 1 tahun ini kita sebagai peserta pendidik sudah menerapkan hal-hal ini. Nah, jadi itulah langkah yang paling bagus kami rasa penyerapan kita sebagai pendidik, betul-betul pendidik yang dihormati, kemudian pendidik yang dihargai, kemudian pendidik yang bisa menjaga wibawanya sebagai seorang pendidik. Jawaban luar biasa sekali ya Bu ya. Dimana dalam jawaban Ibu ini adalah kepala sekolah dan Dewan Guru ini haruslah menjadi sebuah teladannya dan kadang-kadang bisa seperti itu. Memang luar biasa sekali ya Bu ya. Namun setelah kita lakukan prosedur-prosedur tadi, kira-kira bagaimana hasil yang kita peroleh? Ya, Adakah perubahan? Ya, alhamdulillah
sudah 1 tahun ini kita menerapkan bersama anggota peserta didik di sekolah kita ini. Mudah-mudahan mulai sekarang kita sudah lihat anak kita selalu sering bersalaman dengan kita. Kemudian kalau ada masalahnya dia tidak berkata-kata kotor, dia sampaikan masalah itu kepada kita dengan santun. Jadi anak kita yang sekarang ini sudah terbiasa mendapatkan kita sebagai guru dan kepala sekolah. Apapun masalahnya di lingkungan rumahnya, di dalam keluarganya, dia tidak berani jujur apa sebetulnya yang dirasakannya dan menjadi beban dalam dirinya di lingkungan sekolah. Ini memang hasil yang luar biasa ya. Tapi kalau seandainya Bu, kita jadikan persentasenya, kira-kira berapa persentase keberhasilannya? Karena dalam mencapai ini Bapak Ibu ini sudah bisa memahami itu kalau dalam 1 tahun itu belum selesai semua yang kita harapkan. Jadi mungkin kalau target kami itu 1 tahun ke depan lagi, ketika dilema yang kita rasakan ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah kita. Karena setiap hari kita membiasakan itu kepada anak kita di lingkungan sekolah sebelum PBM kita mulai. Iya, baik Pak. Dalam hal ini tentu keberhasilan Ibu sudah mencapai 75% ya, sudah luar biasa sekali. Namun tentu selama Ibu menjalankan pemusatan terhadap peserta didik kita, tentu ada dilema-dilema lain, maksudnya yang menjadi tantangan kita. Kira-kira ada tidak tantangan dalam pelaksanaan itu? Untuk yang sudah sejauh kita coba sebetulnya, karena yang berbuat itu sebetulnya kita bukan orang lain yang mengharapkan untuk berbuat itu, karena kita sudah coba dari diri kita sendiri. Alhamdulillah tantangan itu cuma hanya kurang waktu saja. Kalau tantangan yang terlalu besar dari masyarakat, karena mereka semua mendukung, karena mempraktikkan itu kita lah orangnya dulu. Jadi alhamdulillah kalau tantangan berat saya tidak rasakan itu, karena saya lah orang yang pertama berbuat disiplin itu. Jawaban yang sangat hebat sekali ya, berarti sekolah yang kita pimpin ini sangat luar biasa sekarang ini ya, karena memang tantangan kita hanyalah waktu ini nanti kan itu termasuk manajemen diri saja, tentu tidak merupakan hal-hal yang berat saja. Karena coaching kita sudah selesai dan saya pun sudah mendapatkan hasil yang saya inginkan, maka saya akhiri coaching kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.